Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joydafa Akbar Hanafia Albi dengan NIM 1002001200047. Berkenaan dengan mata kuliah Public Speaking yang diampuh oleh Bapak Samsul Arifin SOS MAG, maka saya akan menyampaikan pada kesempatan kali ini mengenai bahaya COVID-19 beserta cara pencegahannya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya dunia saat ini sedang bertarung melawan virus dengan tingkat penyebaran yang cepat dan efektif. Virus COVID-19 ini dapat menyebabkan gejala pada penderitanya ini gejala ringan hingga gejala yang berat. Menurut data statistik yang saya lansir dan saya kutip dari Kementerian Kesehatan, sekitar 80% kasus dengan gejala ringan seperti pilek, batuk, dan demam dapat sembuh tanpa harus mendapatkan penanganan khusus. Tetapi sekitar 1 dari 5 orang kemungkinan dapat menderita sakit parah jika tertular virus ini. Jadi virus ini juga mampu untuk menyebabkan tingkat keparahan yang cukup fatal. Dan ini bisa terjadi karena menyerang yang namanya sistem pernafasan. Dan terdapat penyakit yang jika berimplikasi terhadap COVID-19 dapat menyebabkan gejala ataupun tingkat keparahan yang tinggi, yakni adanya penyakit pneumonia atau kesulitan bernafas. Maka dari itu, orang yang berusia lanjut atau manula yang mempunyai komorbid. Jadi komorbid ini adalah penyakit bawaan yang sudah ada menghuni dan menempati tubuh dari penderitanya, seperti yang pertama diabetes, yang kedua hipertensi, dan yang ketiga hingga sampai kanker. Sehingga dari komorbid yang dimiliki oleh para penderita COVID-19 ini dapat menyebabkan komplikasi yang cukup fatal akibatnya dan bisa berujung kepada kematian. Virus COVID-19 ini juga mempunyai karakteristik, yakni menyebar begitu cepat, dan beberapa jurnal yang saya baca bisa melalui tingkat penyebaran bisa melalui airborne atau udara. Dan juga virus COVID-19 ini seperti yang sudah kita ketahui semua bahwa telah mengalami beberapa transformasi menjadi beberapa varian dikarenakan tingkat penyebaran atau tingkat mutasi yang cukup tinggi, yakni yang pertama ada varian Alpha, varian Delta, hingga varian Omicron. Dari ketiga varian yang sudah saya sebutkan ini menunjukkan gejala pada penderitanya ini menjadi unik, seperti adanya gejala yang ada pada penderita COVID-19 ini, yakni gejala fenomena anosmia. Anosmia sendiri ini adalah mati rasa dalam mengecap, membau, dan merasakan yang ada pada alat indera manusia. Jadi anosmia sendiri ini bisa menjadi pertanda awal seseorang ini terkena atau terindikasi penyakit COVID-19. Tetapi peristiwa munculnya COVID-19 ini juga menjadi reminder bagi diri kita. Karena kehadiran COVID-19 ini mengisyaratkan bahwa kita harus perhatian atau concern terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar kita. Kendati pun virus COVID-19 ini memang terjadi, memang timbul di luar kendali kita, tetapi kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah bahkan memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan beberapa cara seperti berikut ini. Yang pertama, selalu menjaga kebugaran dan meningkatkan stamina tubuh dengan rajin berolahraga minimal 15-30 menit setiap hari, dan
makan makanan yang bergizi, yang mempunyai nilai gizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging ikan, dan daging-daging organik lainnya. Hal ini sebagai ikhtiar kita agar imun tubuh kita meningkat. Dan pada saat imun tubuh kita meningkat, maka bisa menjadi benteng yang kokoh apabila ada penyakit atau virus yang hendak masuk ke tubuh kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yakni mencuci tangan dengan benar, menggunakan air mengalir dan sabun berbasis alkohol. Jadi mencuci tangan ini bukan hanya sekedar membilas saja dengan air, tetapi juga diperhatikan airnya sendiri itu merupakan air bersih atau air yang sudah lama yang tidak mengalami sirkulasi. Dan jika menggunakan air yang tidak mengalir, maka di situ rentan terjadinya virus dan bakteri berkembang biak dalam air tersebut. Dan juga sekitar 98% sumber penyakit ini berawal dari tangan. Oleh karena itu, menjaga kebersihan tangan harus terus diperhatikan dan digalakkan bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Lalu yang ketiga, yakni physical distancing. Aturan ini sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, yakni menjaga jarak kurang lebih 1 meter. Hal ini dilakukan agar satu sama lain ini tidak mengalami penyebaran virus COVID-19 melalui droplet orang yang terindikasi terinfeksi virus COVID-19. Jadi setiap orang harus menjaga jarak, baik itu pada saat antri atau pada saat bersosialisasi, berkumpul, ini harus tetap memperhatikan jarak agar tidak terkena droplet orang yang terindikasi terinfeksi COVID-19. Lalu yang keempat, yakni menggunakan masker atau penutup wajah, baik ketika kita sedang sakit, sedang tidak enak badan, ataupun sedang berpergian. Dan itu langkah-langkah yang saya jelaskan ini merupakan bentuk antisipatif dan sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai manusia dalam rangka mengakhiri dominasi COVID-19 yang telah memporak-porandakan stabilitas negara kita, baik dalam aspek politik, aspek ekonomi, aspek kesehatan, hingga sosial kemasyarakatan. Dan harapan saya semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Sang Holik. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa untuk terus berjuang, untuk terus berusaha untuk kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih sehat lagi. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila ahwamit thoriq, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.